Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran ibu. Hari ini kita akan belajar dari tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah. Nah, di pembelajaran 4 hari ini kita akan mengulas ya dari mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan seni budaya prakarya. Nah, yang pertama adalah bahasa Indonesia, menjelaskan isi puisi. Ya, kalau yang di awal ya kita sudah mempelajari adanya kalimat permintaan maaf. Kalau sekarang tentang puisi. Nah, puisi merupakan susunan kata kalimat-kalimat yang indah ya. Nah, atau kumpulan kata yang disusun sesuai dengan tema tertentu. Nah, pembuat puisi menuliskan kata-kata yang indah. Puisi ditulis dalam bentuk bait ya. Nah, satu bait terdiri dari beberapa baris kalimat. Nah, untuk memahami isi sebuah puisi, kamu perlu membacanya dengan cermat ya anak-anak ya. Kamu juga perlu mengerti kata-kata yang digunakan. Nah, perhatikan contoh puisi berikut. Ini tidak ada di buku mozaik kalian ataupun PBT kalian ya. Judulnya adalah Mas Koki, karya dari Syufrida. Nah, ini bagian-bagiannya kalian harus tahu dulu ya. Mas Koki itu adalah puisi tersebut bertemakan alam. Lalu pada bagian bawah nih, nanti Bu Guru bacakan dulu ya isi puisinya ya. Yang dimana ini menceritakan tentang ikan peliharaan. Ada isi puisi juga ya di bagian bawah ini ya, berisi ungkapan perasaan bangga seseorang. Nah, ini bangga penulis puisi tersebut ya, maksudnya ya. Di sebuah kolam di rumah kami tampak ikan yang berwarna-warni, warnanya cantik sekali, berenang ke sana kemari. Ikan itu ikan Mas Koki, peliharaan keluarga kami. Nah, anak-anak nanti bisa lebih baik lagi ya membaca puisinya. Tapi pada buku mozaik 2E kalian itu juga ada ya puisi pada halaman 19. Judulnya adalah Sayangi Alam. Ini juga bertemakan tentang alam ya anak-anak ya. Nah, nanti kalian bisa menjawab pada bagian A ya, isilah titik-titik untuk melengkapi pernyataan berikut ya, sesuai dengan judul puisinya Sayangi Alam. Nah, nanti 1-4 kalian dapat kerjakan ya. Nah, tapi nanti coba belajar membaca puisi seperti tadi ya. Bu Guru contohkan judulnya adalah Mas Koki. Nah, Sayangi Alam juga kalian bisa ya. Sayangi alam. Awan berarak indah di langit, putih bersih bertatar, berlatar biru. Alam semesta luas tiada terkira, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia dapatkan kehidupannya dari alam. Karenanya manusia harus berterima kasih. Sayangi dan jaga alam semesta. Bukti syukur kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak nanti mimik dan juga gerak suaranya ya, maksudnya mimiknya itu harus sesuai dengan kejadian ataupun penulisan pada puisi tersebut ya. Kalaupun ada penulisan yang sedih, kalian juga harus perasaannya sedih. Kalau senang ya harus senang ya, jangan terbalik ya. Nah, nanti akan tahu itu ya. Nanti kita bahas lagi ya. Selanjutnya menentukan panjang pendek. Oh, sudah masuk SBDP ya. Menentukan panjang pendek serta tekanan kuat dan lemah pada lagu.
Nah, untuk di buku mozaik kalian ini bukan PPKN ya anak-anak ya, halaman 22 tetapi SBDP ya. Nah, menentukan panjang pendeknya lagu ini ya, ada tekanan kuat dan lemah. Kita telah mempelajari ya panjang pendek bunyi serta tekanan kuat dan lemah. Nah, kamu mengerti apa pada kedua pelajaran tersebut? Coba nanti di flashback lagi ya tentang pembelajaran yang lalu ya, 1 sampai 4 tentang panjang dan pendek dan serta kuat dan lemahnya lagu ya. Nah, jika kamu sudah mengerti, nah nanti kamu bisa menggabungkan keduanya ya. Nah, misalkan pada lagu mana ini? Lagu pada buku PBT ya. Menanam jagung ini sudah pernah nih di semester 1 ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, jadi nanti pada lagu menanam jagung kalian juga dapat praktekkan ya mana panjang dan pendeknya lagu tersebut serta tekanan kuat dan lemahnya. Kalau di awal selalu ingat ya, ayo kawan. Nah, itu selalu nada yang tinggi ya, itu agak kuat ya. Ayo kawan, kita bersama. Nah, pokoknya di awal-awal itu selalu dinyanyikan dengan tekanan kuat. Kalau menentukan panjang pendeknya itu biasanya akhirannya gitu. Itu agak panjang ya. Mana kita coba cari ya. Menanam jagung di kebun kita. Nah, itu agak panjang kalau itu ya anak-anak ya. Nanti bisa ya, tapi ini bukan tugasnya. Nanti ada tugasnya ya untuk SBDP. Selanjutnya kita masuk ke matematika nih anak-anak ya. Pada matematika kalian akan mempelajari, kalau kemarin sudah belajar ya satuan panjang dengan sentimeter dan alat ukur lainnya. Ada penggaris ya, memakai alat untuk mengukur panjang seperti penggaris ya, itu satuan baku ya. Lalu ada meteran pita ya. Lalu meteran, roll kecil, roll besar. Nah, sekarang kita akan mempelajari adanya jangka sorong. Nah, Nana bisa perhatikan pada gambar di bawah ini adalah jangka sorong ya Nana ya. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang bentuknya bulat atau lingkaran ya. Pada buku mozaik kalian tidak ada ya, tapi Ibu berikan slide-nya di sini. Karena ini juga keluar, ini mungkin ada yang punya di rumah ataupun tidak ada, tapi ini adalah gambarnya, bisa dilihat ya. Jadi jangka sorong ya digunakan untuk mengukur benda-benda yang berbentuk bulat atau lingkaran. Nah, seperti misalkan cincin ya, tutup botol. Nah, ini digunakan di bagian tengah-tengahnya. Lihat nih bagiannya ya, di bagian tengah sini ya. Mana pulpen Bu Guru nih ya. Nah, yang ini ya. Nih bagian tengah ini diletakkan bendanya ya, bagiannya tetap. Lihat di sini ada angkanya seperti penggaris ini ya. Dia berapa diameternya ya. Jadi kelihatan, nanti bisa bergeser yang ininya nih ya. Bu Guru punya tapi nggak tahu kemana ini. Ada. Nah, biasanya kalau praktik ataupun di sekolah Bu Guru bawa alatnya ini ya. Nah, ini seperti mengukur lebar
cincin tersebut ya. Jadi didapatkan berapa bukan panjang ya, tapi diameternya ya. Nah, bentuk lingkarannya. Jadi berapa dia yang didapat ini, berapa sentimeter. Nah, mungkin ini sudah dapat hasilnya nih. Nah, bisa kelihatan di sini. Aduh, nggak kurang lurus ini ya. Kurang lurus nih yang ini nih. Ya, anak-anak ya. Selanjutnya jangka sorong. Nah, ini pengertiannya ya, adalah salah satu alat ukur panjang. Nah, jangka sorong dapat mengukur benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini pengulangan lagi nih dari buku yang lain Bu Guru tampilkan. Diameter cincin diukur dengan jangka sorong. Nah, betul ya tadi ya, bukan panjangnya tapi diameternya yang diukur ya, karena dia berbentuk lingkaran ya anak-anak ya. Nah, lalu mur juga. Nah, mur juga betul ya, dia berbentuk lingkaran ataupun baut. Tahu baut ya, yang bisa menempelkan di kayu ataupun di tembok atau dinding ya. Nah, dengan jangka sorong ya Nana ya. Nah, nanti kamu bisa temukan benda-benda yang dapat diukur jangka sorong. Pokoknya intinya bentuknya bulat ataupun lingkaran. Seperti itu ya Nana ya. Ya, uang logam juga termasuk ya, bisa itu karena bentuknya lingkaran ya. Wah, cepat sekali nih. Udah rangkuman. Nah, rangkuman ya, karena cuma sedikit slide-nya. Jadi rangkuman dari pembelajaran kita hari ini adalah bahasa Indonesia ya. Puisi memiliki bait dan rima. Bait adalah kumpulan baris dalam puisi yang saling berkaitan, sedangkan rima adalah persamaan bunyi di akhir baris. Nah, untuk matematika, tadi kita sudah belajar ya, ada jangka sorong. Ini digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran. Nah, ada juga mikrometer skrup ya, digunakan untuk mengukur benda yang tipis. Tapi mikrometer skrup tadi tidak ada ya di gambarnya ya, sayang sekali. Nanti kalian bisa searching dah, boleh ya di YouTube atau Google boleh ya. Nah, yang ketiga pada mata pelajaran PPKN ya, tolong menolong adalah sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila nih anak-anak ya. Lah, PPKN-nya tidak ada. Oh, tidak, nih salah nih, rangkumannya PPKN tidak masuk di sini ya. Udahlah, abaikan saja. Nah, sekarang masuk ke tugasnya ya pada pembelajaran 4, di mana halaman 19 tadi Bu Guru bilang ya di awal, kalian hanya melengkapi bagian titik-titik ya, bagian A itu untuk melengkapi pernyataan berikut 1 sampai 4 sesuai dengan puisi ya, sayangi alam. Nah, kalian sudah tahu nih baca dan juga bisa mempraktekkan nanti di rumah ya. Cara membaca puisi bagaimana. Nah, ya bagaimana yang baiknya, benarnya cara gimana, mimiknya bagaimana, lalu bisakah kita memakai gerakan ya, bukan hanya tari saja, puisi juga bisa. Misalkan awan berarak indah di langit. Nah, tangannya bisa bermain ya. Nah, mencerminkan seperti awan gitu ya, atau berarak. Nah, tahu nanti maknanya apa itu berarak ya. Lalu halaman 20, ayo bereksplorasi di bagian tengah. Nah, ini menuliskan arti dari kata-kata berikut. Nah, lelah, jasa, masa, gemilang. Nah, ini diperlukan kamus ya, kamus besar bahasa Indonesia. Nanti kalian bisa cari tahu pada kamus aja nggak apa-apa. Ntar dilihat ya di situ ya. Lalu pada halaman 22, ayo lakukan. Ini kaitannya dengan matematika nih. Sudah ada soal di sini, soal cerita. Ayah membuat kandang dengan panjang 100 cm. Nah, ingat, 100 cm itu sama dengan 1 meter ya anak-anak ya. Kalau 200 cm berarti 2 meter ya. Pokoknya kelipatan dari 100 cm itu adalah meteran ya, meter ya, dibalik ya. Nah, berapa meterkah panjang kandang? Wah, tadi Bu Guru sudah bilang gitu ya. Oke, dibaca ya soalnya baik-baik. Ini adalah soal cerita, jangan salah. Ada yang menjebak juga ya. Tetap fokus membaca soalnya. Dikerjakan ya 1 sampai 5. Lalu yang terakhir pada PBT halaman 16. Nah, ini mata pelajaran apa ya? Bu Guru agak-agak lupa nih saking banyaknya pembelajaran. Oh, ini sama kemarin ya, kayak
pembelajaran 3 ini bagian 3 ya, kegiatan 3 pada halaman 16 hanya memberikan tanda centang pada benda yang dapat diukur dengan jangka sorong. Nah, tadi Bu Guru sudah bilang ya, benda yang berukuran bulat atau juga lingkaran yang dapat diukur dengan jangka sorong. Nah, sudah ada nih gambar-gambarnya, ada 6. Nah, nanti kalian tinggal checklist saja mana yang sesuai. Oke, anak-anak ya. Lalu prakteknya ya, karena kemarin sudah bahasa Indonesia, lalu juga sudah ada matematika. Nah, sekarang SBDP nih. Prakteknya adalah memvideokan diri kamu ya saat menyanyikan lagu Kasih Ibu. Ada pada tidak ada teksnya ya, tapi sebenarnya ini masuk ke SBDP di mozaik halaman 22 ini ya. Menyanyikan si Dewi tersebut ya, menyanyikan lagu Kasih Ibu nih. Ayo membaca. Dewi melihat ibu menjahit bajunya. Dewi senang baju buatan ibu. Sebagai hadiah untuk ibu, Dewi menyanyikan lagu Kasih Ibu. Nah, tapi ini tidak ada liriknya. Nanti bisa cari tahu di YouTube ya, atau searching ya videonya di YouTube ya anak-anak ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, 2 kali nih pengulangannya ya, jangan lupa nanti divideokan. Oke anak-anak, cukup sekian ya, sudah terlalu panjang ini, slide-nya hanya dikit. Tadi Bu Guru sudah banyak bernyanyi ya. Nah, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih ya, tetap dikerjakan tugasnya. Jika tidak ada belum ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan, tapi ya mungkin Ibu akan slow respon ya. Besok Bu Guru maksudnya pagi ini akan masih ada ujian lagi ya. Jadi di silent handphonenya ataupun tidak diaktifkan data selulernya sementara. Oke, sampai jumpa di pembelajaran Ibu besoknya ya. Dadah.